Namaku Pak Demang. Di usia 40 tahun ini, hidupku seharusnya sudah tenang sebagai seorang duda yang menjalani hari-hari dengan kesahajaan. Namun langkah kakiku sore itu justru membawaku ke sebuah rumah kayu yang berdiri sunyi di pojok sawah. Rumah milik Bu Aini. Dia adalah seorang janda yang sudah cukup lama menarik diri dari keramaian desa. Namun kecantikannya yang alami justru semakin terpancar dalam kesendiriannya. Saat aku berdiri di depan terasnya untuk mengantarkan titipan hasil panen, aku melihatnya sedang menyapu sisa-sisa daun kering. Sosoknya yang anggun dalam balutan kebaya sederhana membuat dadaku berdegup dengan frekuensi yang sudah lama tidak kurasakan. Aku melangkah mendekat, membiarkan wibawaku sebagai laki-laki matang menyelimuti suasana senja yang mulai mendingin. Bu Aini menoleh, matanya yang sayu bertemu dengan tatapanku yang tajam namun penuh perhatian. Ada sebuah siraman rasa yang mendadak meluap di antara kami. "Pak Demang, kenapa sore-sore begini ke sini?" Tanyanya dengan suara yang sangat rendah dan gemetar. Aku tidak langsung menjawab. Aku justru melangkah satu langkah lebih dekat, hingga aroma tanah basah dan wangi rambutnya menyatu dalam indera penciumanku. Aku melihat tangannya yang memegang sapu mulai gemetar. Dia mencoba menghindar, namun gerakannya justru menunjukkan kepasrahan yang sangat romantis. "Aduh mas, jangan gitu mas, takut Aini mas," lirihnya dengan suara yang nyaris hilang. Sebuah penolakan yang justru terdengar seperti undangan bagi jiwaku. "Aku sudah lama tidak begini. Aku takut," lanjutnya dengan kepala tertunduk. Sebagai laki-laki, aku tahu bahwa di balik rasa takutnya, ada kerinduan yang sama besarnya dengan apa yang kurasakan. Mari, biarkan suara rendahku membawa Anda ke pojok sawah itu. Menyaksikan bagaimana dua jiwa yang lama sendiri ini mulai menemukan kembali api yang sempat padam. Lampu teplok di dinding kayu itu bergoyang pelan tertiup angin yang masuk dari celah pintu, menciptakan bayangan yang menari-nari di wajah Bu Aini. Aku melangkah maju, menutup pintu kayu itu dengan pelan namun pasti, mengunci dunia luar, agar hanya ada aku dan dia di ruangan yang sempit ini. Aroma kayu tua dan wangi bunga kenanga yang terselip di rambutnya membuat suasana menjadi sangat pekat. Tidak ada lagi kata-kata soal hasil panen atau urusan desa. Di sini hanya ada seorang laki-laki yang sedang menuntut haknya atas rasa yang sudah lama terpendam. Bu Aini mundur hingga punggungnya menyentuh dinding kayu. Napasnya mulai pendek, naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Aku berdiri tepat di hadapannya, membiarkan bayanganku menelan sosoknya yang kecil dan anggun. Saat aku mengangkat tangan untuk mengusap pipinya yang mulai memerah, dia memegang pergelangan tanganku. Bukan untuk menolak, tapi untuk menahan getaran di jemarinya sendiri. "Mas, jangan mas. Aini takut. Aku sudah lama sekali tidak merasakan dekapan seperti ini." Lirihnya dengan nada yang sangat rendah, serak dan penuh kepasrahan yang luar biasa. Penolakannya itu justru terdengar seperti melodi paling romantis di telingaku. Aku tidak berhenti. Aku justru mendekatkan wajahku, merasakan hembusan napasnya yang hangat menerpa kulitku. "Tenang Aini. Ini aku, Mas Demang," bisikku dengan suara paling dalam, memberikan siraman ketenangan yang meruntuhkan sisa-sisa ragunya. Di detik itu aku melihat matanya terpejam pasrah. Dia melepaskan sapu yang sejak tadi digenggamnya, membiarkannya jatuh ke lantai kayu dengan suara yang teredam oleh sunyi. Aku merengkuh tubuhnya yang matang ke dalam pelukanku yang kokoh. Bu Aini tidak lagi meronta. Dia justru menyandarkan kepalanya di bahuku, membiarkan tangannya merayap naik, mencengkram kemejaku dengan erat, seolah ia takut aku akan menghilang. "Aduh, Mas, Aini benar-benar takut kalau sampai ketahuan, tapi aku sudah tidak kuat menahan rindu ini."
bisiknya tepat di telingaku. Sebuah pengakuan jujur dari seorang janda yang sudah terlalu lama menyimpan dahaga kasih sayang. Sebagai laki-laki berusia 40-an, aku merasa wibawaku pulih sempurnanya saat melihat betapa ia sangat membutuhkanku. Di bawah atap kayu yang sederhana ini, kami tidak lagi memikirkan status atau apa yang akan dikatakan orang-orang di luar sana. Suka sama suka telah menjadi hukum tunggal di ruangan ini. Aku menunduk, mencium keningnya dengan penuh kelembutan, memberikan janji tanpa kata bahwa malam ini, pojok sawah ini adalah milik kami berdua. Tidak ada basa-basi lagi. Yang ada, hanyalah penyatuan dua rasa yang sudah lama terkunci. Bu Aini menyerahkan seluruh dunianya padaku, dan aku, Pak Demang, siap menjaga rahasia paling indah ini dalam dekapan yang takkan kulepaskan hingga fajar tiba. Malam semakin larut, dan suara jangkrik di balik dinding kayu rumah pojok sawah ini seolah menjadi saksi bisu atas dua jiwa yang tengah dilanda gejolak. Di dalam kamar yang hanya diterangi cahaya kuning temaram, suasana terasa begitu pekat dengan aroma kasih sayang yang tak lagi bisa dibendung. Aku menatap lekat mata Bu Aini, melihat pantulan keraguan yang perlahan mulai terkikis oleh siraman ketulusan yang kuberikan. Tangannya yang halus masih gemetar saat berada di dadaku, namun genggamannya kini terasa lebih menuntut, seolah ia tak ingin jarak 1 inci pun memisahkan kami. "Mas, jangan," tapi kalimatnya terputus, tersangkut di kerongkongan bersama nafasnya yang semakin berat. Dia mendongak, menatapku dengan sorot mata yang begitu romantis dan penuh kepasrahan yang ekstrim. "Ini tidak salah kan, Mas? Kita berdua sendiri. Tidak ada yang kita lukai kan?" bisiknya dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti desahan yang menyentuh relung sukmaku. Aku tidak menjawab dengan kata-kata yang rumit. Aku hanya mempererat pelukanku, memberikan kehangatan yang menjadi jawaban atas kegelisahannya sebagai seorang janda yang sudah terlalu lama menutup diri. Aku menatapnya dengan penuh wibawa sebagai seorang laki-laki yang tahu benar bagaimana menghargai sebuah perasaan. Tidak ada yang salah, Aini. Di sini hanya ada aku dan kamu. Tidak ada paksaan. Hanya ada kejujuran hati yang sudah lama kita simpan, kataku dengan suara yang paling dalam, memberikan ketenangan yang seketika meruntuhkan sisa pertahanannya. Bu Aini memejamkan mata, membiarkan setetes air mata kebahagiaan jatuh di pipinya. Dia menarik nafas panjang, lalu berbisik dengan nada yang sangat pasrah. "Iya, Mas, kita tidak akan saling menyalahkan. Aku mau bersamamu." Di detik itu, segalanya terasa begitu sinkron. Kami hanyut dalam frekuensi suka sama suka yang begitu dahsyat. Aku membimbingnya perlahan, merasakan setiap inci kedekatan yang membuat darahku berdesir hebat sebagai seorang laki-laki berusia 40-an. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut yang menghalangi. Di atas ranjang kayu yang sederhana ini, kami merajut sebuah rahasia indah yang takkan pernah tercium oleh angin sawah di luar sana. Bu Aini memberikan segalanya, kelembutannya, pengabdiannya, dan seluruh rasa rindu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Kami tenggelam dalam romansa yang sangat dalam, sebuah penyatuan dua manusia yang sama-sama merindukan pengakuan. Aku mencium pundaknya yang halus, merasakan kepasrahan total dari seorang wanita yang telah menemukan kembali dunianya. Di rumah pojok sawah yang sunyi ini, malam menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati tidak mengenal status atau masa lalu. Kami menikmati setiap detik kebersamaan ini dengan penuh rasa syukur, tanpa ada beban di hati. Karena kami tahu bahwa apa yang kami jalani malam ini adalah sebuah takdir yang tidak perlu disesali. Pak Demang dan Bu Aini, dua jiwa yang kembali hidup di bawah naungan langit malam yang tenang. Sejak malam itu,
Jalan setapak menuju pojok sawah menjadi rute paling sakral dalam hidupku. Hampir setiap malam, saat desa sudah terlelap dan hanya suara burung hantu yang terdengar, aku melangkah pelan menuju rumah kayu itu. Tidak ada lagi keraguan di langkahku, dan tidak ada lagi ketakutan di wajah Bu Aini saat menyambutku di ambang pintu. Kami telah membangun sebuah rutinitas yang sangat rapi, sebuah dunia kecil yang hanya milik kami berdua. Sebagai laki-laki yang sudah matang, aku memastikan setiap kunjunganku tetap menjadi rahasia yang paling rapat, terkunci di bawah atap kayu yang sunyi itu. Bu Aini selalu menungguku dengan lampu teplok yang sengaja dikecilkan apinya. Begitu aku masuk, dia akan langsung menutup pintu dan menguncinya dengan perlahan. Sebuah gerakan yang kini menjadi tanda dimulainya waktu kami. "Mas Demang sudah datang?" bisiknya dengan nada yang sangat rendah, lembut, dan penuh dengan kerinduan yang tak pernah habis. Dia tidak lagi berkata jangan atau takut, melainkan menyambutku dengan siraman perhatian yang luar biasa. Dia menyiapkan teh hangat atau sekedar duduk di sampingku, membiarkan kepalanya bersandar di bahuku sambil menikmati heningnya malam. Kami menjalani hubungan ini dengan satu prinsip yang sangat kuat, tidak menyalahkan satu sama lain. Aku tidak menyalahkannya karena ia seorang janda yang butuh sandaran, dan ia tidak menyalahkanku karena aku seorang duda yang merindukan kelembutan. Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan adalah bentuk kejujuran rasa yang tidak merugikan siapapun. Suka sama suka telah menjadi nafas dalam setiap pertemuan kami. Di dalam kamar yang remang itu, kami sering berbicara tentang banyak hal, namun lebih sering kami hanya terdiam, menikmati kedekatan fisik yang semakin hari terasa semakin terpadu. Keberanian Bu Aini tumbuh seiring dengan rasa percayanya padaku. Dia mulai berani menunjukkan sisi manjanya, sisi yang selama ini ia kubur dalam-dalam karena statusnya di desa. Sebagai laki-laki, aku merasa sangat beruntung bisa memiliki akses ke ruang paling pribadi dalam hidupnya. Setiap kali tangannya merayap memeluk pinggangku, aku merasakan getaran yang sangat romantis dan ekstrim. Kami menikmati setiap jengkal kasih sayang ini dengan penuh kedewasaan, tanpa ada paksaan, tanpa ada tuntutan yang berlebihan. Bagi kami, kebahagiaan ini cukup dirasakan berdua saja di pojok sawah ini. Rahasia ini menjadi bumbu yang membuat hubungan kami terasa semakin manis. Ada sensasi yang mendebarkan saat kami harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat berpapasan di pasar atau di jalan desa pada siang hari. Namun, begitu malam tiba dan aku kembali mengetuk pintunya, semua sandiwara itu runtuh. Kami kembali menjadi Pak Demang dan Aini yang saling memuja. Di rumah kayu itu, kami terus merajut kisah yang konsisten. Sebuah rutinitas kasih sayang yang membuktikan bahwa di usia 40-an, seorang laki-laki masih bisa menemukan gairah yang begitu hebat dalam sebuah rahasia yang dijaga dengan penuh kehormatan. Malam ini, udara di pojok sawah terasa lebih tenang dari biasanya. Seolah semesta sedang memberikan ruang bagi kami untuk bicara lebih dari sekadar bisikan rahasia. Aku duduk di hadapan Bu Aini, menatap wajahnya yang diterangi cahaya lilin yang tenang. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah keinginan yang mulai melampaui sekadar pertemuan sembunyi-sembunyi di balik pintu kayu ini. Sebagai laki-laki yang sudah matang, aku bisa merasakan bahwa jiwa kami berdua tengah haus akan sebuah pengakuan yang lebih dalam. Sebuah penyatuan yang tidak hanya melibatkan raga, tapi juga menjadi siraman rohani bagi batin yang selama ini gersang. Bu Aini memegang tanganku. Jemarinya terasa hangat dan mantap, tidak lagi bergetar seperti dulu. "Mas Demang, sampai kapan kita harus menyimpan semua ini di dalam gelap?" tanya dia dengan suara yang sangat rendah, lembut, namun penuh dengan ketegasan seorang wanita sejati. Dia tidak lagi takut. Dia justru menantang takdir yang selama ini membatasi kami. Aku menarik napas panjang, merasakan wibawa di dadaku semakin menguat. Aini, siraman kasih yang kita jalani malam ini adalah kejujuran. Tidak ada yang perlu kita sesali, karena di sini
hanya ada ketulusan yang saling bertautan. Jawabku dengan suara paling dalam. Malam itu kami membiarkan diri kami larut dalam sebuah ritual perasaan yang sangat dahsyat. Kami menyebutnya sebagai siraman rohani, di mana setiap sentuhan dan tatapan mata menjadi obat bagi luka masa lalu yang pernah kami alami sebagai duda dan janda. Tidak ada paksaan di antara kami. Yang ada hanyalah penyerahan diri yang total. Bu Aini mendekat, menyandarkan tubuhnya yang hangat padaku, membiarkan jiwanya menyatu dengan auraku sebagai laki-laki pelindung. Iya, Mas, ini tidak salah. Kita tidak akan saling menyalahkan karena hati kita yang memilih jalan ini. Lirihnya dengan nada yang sangat pasrah, namun penuh keyakinan. Tantangan dari luar, bisik-bisik tetangga atau pandangan sinis orang desa seolah memudar menjadi debu di hadapan kekuatan rasa yang kami miliki. Keinginan untuk melangkah lebih jauh, untuk tidak lagi sekadar menjadi rahasia malam, mulai terpahat kuat di benak kami. Kami menikmati setiap detik kedekatan ini dengan penuh penghayatan, seolah malam ini adalah ibadah cinta yang paling suci. Suka sama suka telah membawa kami pada titik di mana kami tidak lagi peduli pada sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Kami hanya peduli pada kedamaian yang kami rasakan saat saling menekap dalam keheningan pojok sawah ini. Aku mencium keningnya dengan penuh hormat, sebuah janji tanpa suara bahwa aku akan tetap menjadi sandarannya, apapun tantangan yang akan datang esok pagi. Di bawah atap kayu yang menjadi saksi bisu ini, kami telah menuntaskan dahaga batin kami dengan cara yang paling terhormat. Siraman rohani yang kami jalani malam ini telah menguatkan tekad bahwa hubungan ini pantas untuk diperjuangkan. Bagi Pak Demang, Aini adalah pelabuhan terakhir, dan bagi Aini, aku adalah jawaban atas segala doa-doanya dalam kesunyian. Malam ini, kami tidak lagi hanya bersembunyi. Kami sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak. Langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat jingga. Perlahan mengusir pekatnya malam yang telah menjadi saksi bisu perjuangan rasa kami. Aku berdiri di depan pintu rumah kayu itu, menghirup udara pagi yang segar dan beraroma tanah sawah yang basah. Di dalam, Bu Aini masih terlelap dengan guratan senyum tenang di wajahnya. Sebuah pemandangan yang menjadi siraman semangat paling nyata bagi hidupku. Sebagai laki-laki berusia 40 tahun, aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan kemeriahan. Terkadang, ia hadir dalam kesunyian yang dijaga dengan penuh kehormatan. Kisah kami mungkin berawal dari keraguan dan bisikan ketakutan, namun malam-malam yang telah kami lalui membuktikan bahwa kejujuran hati jauh lebih kuat dari sekadar aturan yang kaku. Satu hal yang selalu aku tanamkan dalam sukmaku, saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Aku tidak menyalahkan Aini atas kepasrahannya, dan aku tidak menyalahkan diriku atas keinginan untuk terus melindunginya. Kami hanyalah dua jiwa yang lelah dengan kesendirian dan memilih untuk saling menguatkan. Suka sama suka telah menjadi pondasi yang kokoh, membuat rahasia ini tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai harta yang paling berharga. Tantangan dari luar mungkin akan tetap ada, namun fajar ini membawa keyakinan baru bahwa aku tidak akan membiarkan Aini menghadapi dunia sendirian lagi. Status duda dan janda bukan lagi label yang menyakitkan, melainkan babak lama yang telah kami tutup untuk membuka lembaran baru yang lebih indah. Kami telah memenangkan pertarungan melawan ego dan rasa takut kami sendiri. Di rumah pojok sawah ini, kami telah menciptakan sebuah monumen cinta yang dibangun dari rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Aku melangkah pelan meninggalkan teras, menoleh sekali lagi ke arah rumah yang telah memberikan aku kehidupan kedua. Tidak ada lagi rasa sembunyi-sembunyi yang menyesakkan. Yang ada hanyalah rencana matang untuk masa depan yang lebih terbuka. Aku, Pak Demang,
telah menemukan pelabuhan terakhirku, dan Aini telah menemukan sosok laki-laki yang ia cari dalam setiap doa-doanya. Kami adalah bukti bahwa cinta di usia matang memiliki getaran yang jauh lebih meresap dan abadi. Segala kisah dan getaran rasa ini saya sampaikan hanya di zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Pak Demang dan Bu Aini, sebuah kisah tentang keberanian untuk mencintai kembali dan keteguhan untuk tidak saling menyalahkan. Sampai jumpa di kisah-kisah romantis lainnya yang akan selalu saya bawakan dengan suara yang menggetarkan jiwa Anda.